Bergejolaknya situasi keamanan di Timur Tengah pasca serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran berdampak terhadap terganggunya penerbangan di seluruh negara di Timur Tengah dan sekitarnya. Penutupan udara negara-negara di sekitar wilayah tersebut membuat bandara-bandara utama yang menghubungkan penerbangan ke sejumlah negara di Eropa dan Afrika terganggu. Konflik keamanan di Timur Tengah menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran juga berdampak terhadap rute penerbangan internasional dari dan menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Berdasarkan pantauan sejumlah pesawat berukuran besar milik maskapai penerbangan Emirates, Qatar Airways, dan Etihad terlihat berjajar rapi di area apron Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Pesawat-pesawat tersebut sudah terparkir sejak 28 Februari 2026. Pihak maskapai masih menunggu perkembangan situasi yang memungkinkan untuk melanjutkan penerbangan. Sejumlah rute penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang mengalami penundaan penerbangan dan atau penyesuaian jadwal penerbangan yaitu Etihad EY477 rute Denpasar menuju Abu Dhabi, Emirates EK369 rute Denpasar menuju Dubai, Qatar Airways QR963 rute Denpasar menuju Doha, Emirates EK399 rute Denpasar menuju Dubai, serta Qatar Airways QR961 rute Denpasar menuju Doha. Penundaan penerbangan itu juga membuat 1.631 orang penumpang dengan tujuan Timur Tengah kini berada dalam kondisi ketidakpastian. Kalau sesuai dengan data yang kami dapatkan, ya kami ada ya kemarin bahwa penumpang yang sudah check-in itu dihotelkan oleh pihak maskapai. Namun ada yang belum ke bandara, tentunya diinformasikan oleh para pihak maskapai. Dan di sini tentunya melakukan reroute, reschedule maupun refund. Seperti itu. Di sisi lain, pembatalan maupun pengalihan rute penerbangan untuk rute ke Timur Tengah berpotensi menyebabkan perubahan arus penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Merespon situasi tersebut, Imigrasi Ngurah Rai mengaktifkan langkah siaga untuk memastikan pelayanan keimigrasian tetap berjalan lancar dan kondusif. Upaya yang dilakukan pihak imigrasi antara lain penempatan personel tambahan pada area kedatangan dan keberangkatan internasional guna mengantisipasi lonjakan antrian, melakukan monitoring real-time terhadap pergerakan rute penerbangan melalui aplikasi resmi maskapai dan sistem data penerbangan global, hingga pemutakhiran SOP serta aktivasi rencana kontingensi dalam penanganan penumpang terdampak. Pihak Imigrasi Ngurah Rai juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya overstay bagi warga negara asing yang terdampak pembatalan penerbangan sehingga tidak dapat meninggalkan wilayah Indonesia sesuai jadwal. Bagi penumpang yang masa izin tinggalnya hampir atau telah berakhir, lantaran kini masih dalam situasi darurat penerbangan, diharapkan segera melapor kantor imigrasi untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. Laporan Ali Sidi, Badung, Garuda TV. Potongan tubuh yang diduga korban mutilasi di sekitar muara Sungai Wos, wilayah Banjar Keden, Desa Ketewel, Sukawati, Gianyar, diperkirakan sudah meninggal 3 hari sebelumnya. Bagian forensik RSUP Ngurah Denpasar belum melakukan pemeriksaan secara detail, sehingga belum bisa memastikan terkait kebenaran informasi jika korban mutilasi tersebut adalah warga negara asing.
Potongan tubuh yang diduga korban mutilasi di sekitar muara Sungai Wos, wilayah Banjar Keden, Desa Ketewel, Sukawati Gianyar, diterima bagian forensik di RSUP Ngurah Denpasar pada Kamis sore 26 Februari 2026. Potongan tubuh yang sudah dalam kondisi membusuk diantar oleh Polsek Sukawati Gianyar. Namun hingga kini pemeriksaan secara detail belum dilakukan. Bagian forensik di RSUP Ngurah Denpasar, Dr. Nola Margaret Gunawan mengatakan berdasarkan tampak luar, kematian korban diperkirakan sudah lebih dari 3 hari. Terkait kemungkinan korban merupakan warga negara asing, hal tersebut belum bisa dipastikan karena secara visual kondisi potongan badan korban berupa bagian kepala, dada, bahu, lengan, dan paha sudah membusuk. Untuk tindakan autopsi, forensik di RSUP Ngurah masih menanti permintaan dari aparat kepolisian sehingga pihak RSUP Ngurah terus berkoordinasi dengan penyidik. Itu tergantung permintaan dan permintaan dari Polsek Sukawati atau Polres Gianyar. Nah, sampai saat ini sih kita masih terus berkoordinasi dengan penyidik. Bu, dari hasil melihat sekilas itu potongannya ini rapi atau seperti apa, Bu? Bisa dijelaskan mungkin profesional atau apa dari potongan yang diterima Ibu lihat sekilas? Itu sulit ditentukan kalau udah dari sekilas karena sudah busuk lanjut. Jadi nanti ketika pada akhirnya diautopsi itu kita berharap akan ada temuan yang bisa mengarahkan apakah ini potongannya rapi atau tidak. Itu diharapkan dengan autopsi itu bisa terjawab. Penemuan potongan tubuh manusia di sekitar muara Sungai Wos, wilayah Banjar Keden, Desa Ketewel, Sukawati Gianyar, menggegerkan masyarakat setempat. Bermula ketika ada warga yang sedang beraktivitas di jogging track menemukan adanya potongan kepala manusia yang mengambang di tepi pantai dan terdampar di aliran sungai. Tim Inafis Polres Gianyar bersama Polda Bali kemudian mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP dan penyisiran di sekitar pantai. Dari penyisiran, tim gabungan kembali menemukan beberapa potongan tubuh lain di sekitar TKP yang terbawa arus laut. Pada penyisiran lanjutan, sejumlah bagian tubuh lainnya kembali ditemukan. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan ciri khusus pada tubuh korban, yaitu adanya tato bergambar Bunda Maria dan tato berbentuk lingkaran menyerupai jam tangan dengan angka Romawi di salah satu lengan. Laporan Alesidi, Badung, Garuda TV. Di tengah aktivitas sehari-hari, kita perlu ruang untuk refleksi. Spiritual Journey menghadirkan kisah para pemimpin tentang iman dan nilai hidup, perjalanan intim yang menunjukkan bagaimana keputusan besar dibentuk. Kita ditambah berkahnya, jangan sampai kufur. Saksikan Spiritual Journey, tayang selama bulan Ramadan, hanya di Garuda TV. Ruang Tanya hadir untukmu, menjawab kegelisahan sehari-hari, dari urusan ibadah hingga masalah hidup. Ajukan pertanyaanmu, dan Ustadz akan menjawabnya langsung. Kalau selama bulan puasa dengerin orang tua ngoceh, itu dapat pahala sabarnya nggak ya Pak Ustadz? Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah. Saksikan Ruang Tanya, tayang selama bulan Ramadan, hanya di Garuda TV. Tanggal tua bukan halangan untuk tetap makan enak. Ide kuliner sederhana, hemat, dan menggugah selera. Risolnya mulai dari harga 7 ribuan aja. Gas, langsung kita beli. Dari jajan pasar hingga menu rumahan favorit, inspirasi santapan berbuka yang mudah dan bersahabat. Kuliner tanggal tua, tayang selama bulan Ramadan, hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda, Laporan 8 Malam, setiap hari pukul 10 malam.
hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi. hanya di Garuda TV. Jelang perayaan Lebaran, Polda Bali dan Polres jajaran berhasil mengungkap 166 kasus curas, dan curanmor, di mana 80 kasus diantaranya merupakan kasus curanmor atau pencurian kendaraan bermotor pada Operasi Sikat Agung 2026. Dari ratusan tersangka, 168 orang telah ditahan, sementara 13 orang lainnya tidak ditahan karena anak di bawah umur. Inilah 77 sepeda motor yang menjadi barang bukti pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan alias curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, dan pencurian kendaraan bermotor alias curanmor yang berhasil diungkap Polda Bali dan Polres jajaran pada Operasi Sikat Agung 2026. Selain puluhan sepeda motor dan mobil yang terparkir berjejer rapi di halaman Polda Bali, polisi juga mengamankan berbagai jenis barang bukti mulai dari 8 unit handphone, 8 lembar STNK, uang tunai sebesar 3,6 juta rupiah, 3 buah kunci letter T, 5 buah obeng, serta 2 buah linggis. Berdasarkan hasil evaluasi, kasus pencurian kendaraan jenis sepeda motor masih mendominasi. Hal ini dipicu kelalaian masyarakat ketika meninggalkan kendaraannya parkir dengan kunci masih nyantol di kendaraan. Melalui operasi semacam ini, segala penyakit masyarakat maupun berbagai bentuk kejahatan bisa diminimalisir. Hal ini juga untuk menjaga suasana kondusif jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri bagi umat Muslim dan Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu. Jadi kalau yang kami dapat sama dalam ini memang beberapa variatif ya. Ada yang memang di Bali dan sudah ada beberapa dibawa ke Jawa, termasuk juga yang mobil Alphard itu kan sudah di Jawa Timur kita nangkapnya. Ya kan? Pak Dir, satu lagi ya. Pak Dir, apakah ini tren menjelang Lebaran Pak Dir? Saya rasa bukan hanya tren dan sebagainya, yang penting masyarakat sendiri itu awas ya. Ini kan rata-rata modus operandi kalau di Bali ini kan kuncinya nyantol. Ya kalau namanya kunci nyantol, orang sudah ada niat berarti ada kesempatan, jadilah barang itu kan. Nah, mungkin begitu ya. Kelompok penadanya itu ini variatif karena kita kan ada 181 tersangka dengan macam-macam modus operandi sama jaringan semuanya ya. Kasus cukup tinggi, cukup banyak. Yang pertama kaitan dengan pencurian pemberatan sebanyak 74 kasus dengan barang bukti, kendaraan roda 4 sebanyak 6 unit, kemudian kendaraan roda 2 sebanyak 15 unit, kemudian handphone sebanyak 36 buah, kemudian laptop sebanyak 5 buah, lanjutkan, kemudian uang tunai sebanyak Rp19.942.000, terus tabung gas LPG 6 buah, berbagai macam perhiasan sebanyak 42 buah, kemudian berbagai macam barang elektronik sebanyak 5 buah. Selama menggelar Operasi Sikat Agung berhasil mengungkap 166 kasus dengan menangkap 181 orang, terdiri dari 77 orang tersangka kasus curat, 15 orang kasus curas, dan 89 orang tersangka kasus curanmor. Dari ratusan tersangka, 168 telah ditahan, sementara 13 orang lainnya tidak ditahan karena anak di bawah umur. Dari 13 anak di bawah umur yang tidak ditahan, 8 diantaranya terlibat kasus pengeroyokan pelajar di kawasan sekitar traffic light Kelurahan Kapal, Mengui, Badung. Kedelapan anak di bawah umur tersebut diupayakan menempuh diversi sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk meminimalisir terjadinya kasus semacam itu, masyarakat diimbau agar lebih waspada dan disiplin dalam menjaga kendaraan. Masyarakat juga diminta tidak meninggalkan kunci saat parkir, menggunakan kunci tambahan atau pengaman ganda,
serta memarkir kendaraan di tempat yang aman dan terpantau kamera pengawas. Laporan Ali Sidi, Denpasar, Garuda TV. Menjelang 2 hari besar keagamaan yang rawan gangguan keamanan, kepolisian tak tinggal diam. Untuk menjamin situasi tetap aman dan kondusif, Polres Badung resmi menggelar Operasi Cipta Kondisi Agung 2026 dengan mengerahkan puluhan personel ke sejumlah titik rawan di wilayah Badung. Operasi Cipta Kondisi atau Cipkon Agung 2026 akan dilaksanakan selama 8 hari, mulai 1 hingga 8 Maret 2026. Sebanyak 55 personel Polres Badung dikerahkan dalam operasi yang berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas. Operasi ini melibatkan 4 satuan tugas yang mengedepankan langkah preemptif dan preventif serta didukung penegakan hukum dan bantuan operasi. Sasaran utamanya adalah potensi gangguan Kamtibmas yang dapat berkembang menjadi gangguan nyata jika tidak dicegah sejak dini. Kabak Ops Polres Badung, Kompol Igustinyo Mansudarsano menjelaskan bahwa operasi ini digelar sebagai langkah antisipasi menjelang Hari Raya Suci Nyepi Tahun Baru Sake 1948 yang beririsan dengan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Situasi tersebut dinilai memiliki tingkat kerawanan tersendiri, sehingga Polda Bali memerintahkan jajaran kewilayahan termasuk Polres Badung untuk melaksanakan operasi serentak demi menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat. Mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 Maret, Polres Badung akan melaksanakan operasi Cipkon Agung 2026, di mana personil yang dilibatkan sejumlah 55 orang. Adapun operasi ini bersifat Harkamtibmas dengan terdiri dari 4 satgas yang mengedepankan preemptif dan preventif, tentunya didukung oleh penegakan hukum dan bantuan operasi. Adapun sasaran dari operasi ini adalah tentunya potensi gangguan yang mengarah ke ambang gangguan, di mana tentunya akan terjadi gangguan nyata apabila kita tidak lakukan pencegahan. Kemudian dari data yang ada dapat kami sampaikan target operasi ini adalah terkait dengan menjelang Hari Raya Suci Nyepi 1947 Saka, Hari Raya Nyepi 1948 Saka dengan beririsan dengan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Oleh karena itu, kepolisian Polda Bali memerintahkan Polres Badung juga melakukan operasi kewilayahan 2. Dengan digelarnya operasi Cipkon Agung 2026 ini, diharapkan seluruh rangkaian perayaan keagamaan di Bali, khususnya di Kabupaten Badung, dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Polisi mengimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga keamanan lingkungan, serta segera melaporkan jika menemukan potensi gangguan Kamtibmas di sekitarnya. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV. Perpaduan dakwah, cerita kehidupan, dan kehangatan hadir untuk mewarnai Ramadan Anda. Sehat badannya. Fa'aslihu baina akhwaikum. Ketika memimpin dengan cara yang zalim, bertentangan dengan agama. Harmoni Indonesia, spesial Ramadan, setiap Sabtu dan Minggu pukul 1 siang, hanya di Garuda TV. Sejarah Islam menyimpan banyak kisah penting, dirangkum dalam 8 fakta pilihan, disajikan secara ringkas, jelas, dan informatif. Saudi Arabia juga menyebut bulan suci dengan dentuman meriam. Tradisi ini disebut Miftah al-Iftar. Sajian khusus Ramadan untuk menyelami sejarah Islam. Tradisi ini juga jadi ajang silaturahmi biar antar tetangga makin akrab. Klik 8, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV.
Sambut pagi Anda dengan informasi terbaru yang tepat dan terpercaya. Sebanyak 1.050 unit hunian sementara telah rampung dibangun sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan pasca bencana. Dengan informasi paling relevan dan terkini, pembangunan kembali seperti perumahan dan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Tren bekerja dari mana saja atau work from anywhere kian memperkokoh posisi Bali sebagai destinasi utama bagi para profesional global. Merespons hal tersebut, BeWork Bali resmi melakukan ekspansi dengan memperkenalkan BeWork Uluwatu sebagai coworking space terbesar di Pulau Dewata. Berlokasi di kawasan premium Uluwatu, ekspansi ini menandai 5 tahun perjalanan BeWork sejak pertama kali hadir di Canggu pada tahun 2021 lalu. Tak sekedar meja kerja, BeWork Uluwatu dirancang sebagai ekosistem yang mengintegrasikan produktivitas dengan kesejahteraan hidup atau wellness. Vincentia Anggraini Sugianto, Operation Manager BeWork Uluwatu mengatakan, fasilitas ini menyasar semua market, termasuk digital nomad dan para profesional. Selain sebagai coworking space, BeWork Uluwatu juga ingin memberikan balance, tak hanya bekerja lancar, tetapi juga mementingkan keseimbangan wellness dan kesehatan. Selain size-nya, kita juga ada perbedaan dari segi fasilitas. Jadi kita ada ekspansi dari fasilitasnya sendiri. Seperti yang tadi disampaikan, untuk dari segi wellness-nya sendiri kita ada tambahan untuk bouldering, dan kita juga selain itu kita juga memprovide pool yang lebih besar juga gitu. Jadi untuk lebih bisa berbagai macam kelas untuk di segi wellness-nya seperti itu. BeWork melihat karakter digital nomad di Uluwatu cenderung lebih mengutamakan aktivitas fisik dibandingkan kawasan lain. Untuk itu, fasilitas penunjang mulai dari kolam renang, ruang yoga, hingga wall climbing disediakan agar para pekerja dapat menjaga kebugaran di sela kesibukan mereka. Hadirnya fasilitas terlengkap ini diharapkan mampu menarik lebih banyak profesional dunia untuk menetap dan berkontribusi pada ekonomi kreatif di Bali Selatan. Laporan tim liputan, Badung, Garuda TV.